Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita membayangkan sebuah kondisi di lapangan. Ketika sebuah ekskavator Komatsu PC400 digunakan untuk pekerjaan overburden di area tambang, unit tersebut harus bergerak hampir tanpa henti dengan membawa beban yang sangat berat. Seluruh tenaga dari hydraulic driver motor harus diteruskan ke trek agar ekskavator dapat berjalan dengan stabil, baik di medan berbatu, berlumpur, maupun saat menanjak. Nah, disinilah peran penting final drive menjadi sangat penting. Final drive merupakan komponen yang menerima torsi secara besar terus-menerus dan mengubah tenaga tersebut menjadi putaran yang akhirnya menggerakkan trek. Apabila satu komponen di dalam final drive mengalami kegagalan, bukan hanya mobilitas unit yang terganggu, tetapi juga menyebabkan downtime yang berdampak pada produktivitas dan biaya operasional. Karena alasan tersebut, kita memilih final drive sebagai objek pembahasan pada presentasi kali ini. Kita akan menjelaskan bagaimana setiap komponen pada final drive diproduksi, mulai dari pemilihan materialnya, pembentukan prosesnya, perlakuan panasnya, machiningnya, hingga QC-nya atau quality control. Nah, di bagian akhir, kami juga akan membahas estimasi biaya manufaktur salah satu komponennya, agar dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksinya. Di balik setiap analisis tentu ada tim yang menyusunnya. Perkenalkan, nama saya Berliana Ruben Arazak dan di Dan sini saya, Dimas Jaya Prasetya. dari kelompok 2. Oke, jadi di sini kita masuk ke overview. Sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya ingin menjelaskan dulu komponen-komponen yang ada di dalam final drive. Yang pertama ada sprocket. Komponen ini yang langsung berhubungan dengan track sehingga tugasnya meneruskan putaran dari final drive agar ekskavator bisa bergerak. Lalu yang kedua ada bolt dan nut. Walaupun ukurannya kecil, keduanya punya peran yang sangat penting karena menjaga semua komponen tetap terikat kuat saat menerima getaran dan beban yang besar. Yang ketiga ada pinion gear. Gear ini menjadi penghubung putaran dari travel motor menuju sistem reduksi roda gigi di dalam final drive. Dan yang terakhir, housing. Bisa dibilang housing ini adalah pelindung utama yang menampung sekaligus melindungi seluruh komponen internal dari benturan maupun kontaminasi. Nah, karena fungsi setiap komponen berbeda-beda, otomatis proses pembuatannya juga berbeda-beda. Oke, jadi kita di sini masuk ke komponen yang pertama, yaitu sprocket. Kalau kita lihat fungsinya, sprocket selalu bergesekan dengan track, yang artinya komponen ini harus memiliki kekuatan sekaligus ketahanan aus yang tinggi. Karena itu, material yang digunakan bukan baja biasa, tetapi baja karbon atau alloy steel. Setelah material datang dari supplier, langkah pertama bukan langsung diproses, melainkan diperiksa terlebih dahulu, mulai dari komposisinya, eee, tingkat kekerasannya, sampai dimensi yang harus sesuai spesifikasinya. Setelah dipastikan memenuhi standar, material dipotong sesuai ukuran, kemudian masuk ke proses forging. Nah, di proses forging ini, menurut saya menjadi salah satu tahapan yang penting, karena bukan hanya membentuk awal sprocket, tetapi juga membentuk struktur struktur material menjadi lebih padat sehingga kekuatannya meningkat. Nah, setelah terbentuk dasarnya, jadi baru dilakukan gear hobbing untuk membentuk gigi-gigi sprocket dengan ukuran yang presisi. Berikut masuk ke proses heat treatment atau carburizing. Tujuan dari proses ini adalah membuat permukaan sprocket menjadi sangat keras supaya tahan terhadap gesekan. Tetapi bagian dalamnya tetap ulet sehingga tidak mudah retak ketika menerima beban kejut. Setelah itu dilakukan shooting blasting untuk membersihkan kerak, di-grinding agar permukaannya lebih halus. Kemudian dilakukan inspeksi akhir menggunakan CMM dan pengujian kekerasan sebelum komponennya dinyatakan layak digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses manufaktur bolt dan juga nut. Banyak orang menganggap baut itu komponen yang sederhana, padahal pada alat berat, baut harus mampu menahan beban yang sangat besar selama ribuan jam operasi. Karena itu, material yang digunakan adalah SCM 435 yang memiliki kekuatan tarik yang cukup tinggi. Proses pembuatannya dimulai dari pemeriksaan material, kemudian pembentukan kepala baut menggunakan cold forging atau hot forging,
tergantung ukurannya. Setelah itu, bentuk baut sesuai ulir. Ulir dibuat menggunakan proses treat rolling. Setelah itu, proses ini dipilih karena tidak memiliki atau membuang material, sehingga hasil ulir menjadi lebih kuat dibandingkan proses pemotongan biasa. Selanjutnya, baut menjalani proses quenching dan juga tempering. Nah, fungsinya buat apa sih? Agar mencapai kekuatan standar grade 10.9 titik. Sebelum dikirim ke proses assembly, baut juga diberi lapisan anti korosi dengan dilakukan pengujian torsi, kekuatan tarik, serta pemeriksaan dimensinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di slide 6, yaitu pinion gear. Berbeda dengan sprocket, pinion gear bekerja di dalam sistem transmisi sehingga tingkat presisinya jauh lebih tinggi. Material yang digunakan adalah SCM 420H. Karena material ini saya rasa sangat cocok untuk proses carburizing ya. Setelah material diperiksa, proses dimulai dengan forging, kemudian rough turning menggunakan mesin CNC untuk memberikan diameter luar, lubang, dan juga permukaan awal. Selanjutnya yang ketiga, dilakukan gear hobbing atau profil giginya sesuai dengan desain. Setelah itu, pinion gear menjalani proses carburizing selama beberapa jam. Itu berfungsi untuk meningkatkan kekerasan permukaannya. Tahap terakhir adalah hard turning atau grinding. Di sini ketelitian menjadi sangat penting karena sedikit saja penyimpangan pada profil gigi bisa menyebabkan suara berisik, getaran, bahkan mempercepat kausan final drive saat bekerja. Nah, selanjutnya kita akan memasuki slide 7, yaitu adalah proses manufacturing pada housing. Kalau komponen yang sebelumnya dibuat dari material padat, housing justru diproduksi menggunakan proses casting. Alasannya, karena bentuk housing cukup kompleks dan memiliki banyak rongga di bagian dalam, sehingga lebih efisien jika dibuat melalui pengecoran. Pertama, dibuat pattern dan juga core sebagai cetakannya. Setelah itu dilakukan proses sand casting dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir. Setelah logam membeku, cetakan dibongkar, kemudian dilakukan pembersihan hasil cor menggunakan shot blasting dan juga grinding untuk memperhalus. Namun, hasil casting belum memiliki ukuran yang presisi. Karena itu, housing harus melalui proses machining menggunakan CNC, sehingga semua permukaan, lubang bearing, serta lubang baut mencapai toleransi yang ditentukan. Jadi, bisa kita katakan bahwa kualitas housing dipengaruhi oleh dua proses utama, yaitu casting dan juga machining. Oke, jadi di sini kita masuk ke referensi untuk memastikan data yang kami gunakan ini dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengambil referensi dari shop manual dan part manual Komatsu PC400. Kemudian dilengkapi dengan standar JIS, ISO, serta beberapa referensi mengenai proses manufaktur gear dan heat treatment. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide analisis cost manufacturing pada sprocket kali ini. Nah, kita masuk ke biaya material atau C1. Harga baja panduan SC440 itu setara dengan IC 4140. Di pasaran saat ini berkisaran antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per kg. Data yang kami peroleh adalah dari referensi seperti Google. Berat sprocket untuk eskavator Komatsu WC400 biasanya berkisar di antara 60 kg. Data yang saya peroleh berasal dari shop manual. Maka C1 sama dengan 60 kg, kita kalikan dengan harganya yaitu sekitar ambil rata-rata menjadi 30.000. Nah, hasilnya nanti akan ketemu sekitar Rp2.571.000. Itu adalah untuk C1-nya atau biaya materialnya. Selanjutnya kita akan masuk ke biaya tooling atau penggunaan tool untuk proses manufakturnya atau C2. Misalnya, target produksinya 50.000 pieces, umur tooling efektifnya sama dengan 10.000 pieces. Maka ketika kita melakukan penghitungan biayanya, maka C2 itu bisa kita simpulkan menjadi Rp15.050 per sprocketnya. Selanjutnya kita akan masuk ke C3 atau biaya equipment. Nah, di biaya equipment ini ada tabel. Yang pertama adalah forging press, yaitu sekitaran harganya sekitar 900 juta. Setelah itu CNC vertical lathe harganya sekitar 600 juta, gear hobbing machine harganya sekitar 500 juta, carburizing furnace sekitar 300 juta, dan juga gear grinding machine sekitar 70 juta.
Nah, total dari equipment tersebut adalah 2,37 miliar. Oke, kita hitung. Asumsi umur mesin, umur ekonomis mesin adalah 15 tahun. Jam kerjanya setelah kita hitung sama dengan 4.000 jam per tahun, 2 shift produksi. Produksi satu line menghasilkan 2 pieces per jam. Nah, maka dari perhitungan tersebut C3-nya kita dapatkan Rp19.750.000. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke C4 atau biaya overhead. Nah, apa sih yang dimaksud biaya overhead? Biaya overhead adalah biaya lain-lainnya atau seperti misal supervisor, QC inspektor, maintenance, listrik, kompresor, administrasi, APD, dan juga safety. Nah, untuk rupiah per jamnya, dari total komponen tersebut, kita dapatkan Rp420.000 per jam. Nah, maka hasil perhitungan C4-nya bisa kita simpulkan menjadi Rp210.000 per pieces. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke total biaya produksi atau analisis cost manufaktur terakhir, yang dimana kita bisa menentukan suatu harga dari suatu komponen tersebut. Nah, untuk menentukan total biaya produksi, kita akan menggabungkan C1, C2, C3, dan juga C4. Nah, di sini C1 2.571 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3 ditambah dengan C4. Maka hasil yang didapatkan adalah Rp2.815.800 untuk per pieces segmen dari sprocket PC400 tersebut. Mungkin Mungkin sekian sekian dari dari kami, kami. kelompok 2. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Cok.